Sintayong pastikan timnas Indonesia digembleng dengan lebih baik agar bisa ganyang Vietnam. Sintayong menegaskan dirinya menggembleng timnas Indonesia dengan lebih baik agar nanti bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday 2 Grup D Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari 2024. Skuad Garuda harus menang di laga ini. Pasalnya, skuad Garuda gagal merealisasikan targetnya saat melawan Irak pada hari Minggu 15 Januari 2024 kemarin. Alih-alih bisa menang imbang, skuad Indonesia malah keok 1-3. Kemenangan lawan Vietnam akan membuka jalan Indonesia lolos ke babak berikutnya di Piala Asia 2023. Adakan skuad Merah Putih bisa finish di posisi ketiga dan mendapat tiket sebagai salah satu 4 tim peringkat 3 terbaik. Melawan timnas Vietnam dan mengalahkan mereka bukan hal yang mudah, khususnya bagi Sintayong. Sejauh ini Sintayong telah melawan Vietnam 4 kali bersama timnas Indonesia. Hasilnya ia belum pernah bisa membawa anak-anak asuhnya meraih kemenangan. Namun pelatih asal Korea Selatan itu siap untuk menghentikan tren negatif tersebut. Ia mengatakan bakal mempersiapkan timnas Indonesia dengan lebih baik ketimbang saat melawan Irak. Kita kalah versus Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia. Tetapi kita akan persiapan lebih baik untuk pertandingan berikutnya versus Vietnam agar bisa dapat meraih kemenangan. Tulis Sintayong di akun Instagramnya. Sintayong sebelumnya sudah menyusun skenario agar timnas Indonesia bisa melangkah ke babak 16 besar. Ia ingin skuad Garuda menahan imbang Irak dan menang atas Vietnam. Melawan Jepang, Sintayong mengisyaratkan bahwa timnya memang bakal amat sulit meraih kemenangan. Ini satu targetnya sudah meleset. Sintayong pun mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia mungkin sulit untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Tapi ia menegaskan tak ada kata menyerah dalam kamusnya. Mungkin sulit bagi kami untuk lolos ke babak 16 besar, tapi saya punya pengalaman sebagai pelatih. Kami tidak akan menyerah, kami akan terus mencoba dan berjuang. Tegas Sintayong. Mengulas formasi yang bisa dipakai Sintayong saat timnas Indonesia versus Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menatap laga kedua Grup D Piala Asia 2023 melawan Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Irak pada laga pertama. Sementara Vietnam kalah dari Jepang 2-4. Formasi 3-4-2-1 yang diturunkan pelatih Sintayong saat menghadapi Irak kemarin cukup positif dalam meneladani permainan cepat Irak. Formasi itu lebih dinamis karena permainan cepat dari sisi sayap dapat diandalkan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat memberikan perlawanan terhadap Irak. Dilihat dari ancaman peluang di awal-awal laga hingga keberhasilan menyamakan skor 1-1 sebelum akhirnya kalah 1-3 dari Singa Mesopotamia. Namun tim Merah Putih tetap harus waspada sebab Vietnam bisa memberikan ancaman. The Golden Star sempat mampu membuat tim sekali berjepang kelimpungan. Mereka sempat unggul 2-1 sebelum tim Samurai Biru membalikan keadaan skor akhir 2-4. Berikut ini ulasan menarik untuk formasi dan strategi permainan timnas Indonesia yang bisa digunakan untuk menghadapi Vietnam nanti. Hernando Ari mendapatkan kesempatan mengawal gawang timnas Indonesia dalam menahan gempuran serangan Irak pada pertandingan pertama. Ia kebobolan 3 gol yang lebih banyak kesalahan datang dari pemain-pemain belakangnya. Tidak ada salahnya Sintayong mempertahankan Hernando untuk mengawal gawang Garuda Nusantara meladani Vietnam. Apalagi ia punya kemenangan apik ketika timnas Indonesia menggasak Vietnam pada semifinal SEA Games 2023 dan berujung juara. Untuk barisan pertama, komposisi 3 bek sejajar sudah cukup apik antara Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Bagat. Ketiganya harus bisa lebih fokus dan tenang menghadapi serangan serta perlunya bermain tanpa kompromi ketika menyapu bola lawan. Di bangku cadangan, Sintayong tak perlu khawatir karena masih ada sosok Sandy Walsh atau Wahyu Prasetyo yang dalam kondisi sehat bugar. Kombinasi Ever Joyner, Jason Abner, Asnawi Mengkolam dan Prata Amarahan layak kembali dipertahankan.
Asnawi dan Arhan punya mobilitas menyisir sisi sayap. Evergener punya visi bermain yang bagus dalam membuka celah. Dibantu Justin Dapper yang masih lebih berani bertarung menguasai bola. Sintayong juga masih bisa memainkan Edo Febriansyah, Egy Maulana Fikri, atau Ricky Kambuaya untuk meningkatkan kesegaran di lini tengah jika ada kebuntuan. Keputusan Sintayong memasang Rafael Struijk sebagai ujung tombak saat menghadapi Irak sudah tepat. Pengalamannya bermain di Eropa membuat Struijk berani berduel dan menjemput bola untuk menekan pertahanan lawan. Sintayong sempat menggantinya dengan Dimas Derajat. Di bench juga masih ada Ramadan Sananta yang bisa menjadi opsi lini depan. Bamber Persis Solo itu tak ada di skuad kontra Irak dan bisa dijajal demi mengalahkan Vietnam. Ramadan Sananta punya postur tinggi dan kuat yang cocok menghadapi bola-bola udara hasil umpan silang kedua sayap timnas Indonesia. Resmi, Pratama Arhan melanjutkan karir di Korea Selatan, gabung Suwon FC. Berakhir surat teka-teki mengenai masa depan Pratama Arhan. Pemain timnas Indonesia itu dipastikan bergabung dengan klub level tertinggi Korea Selatan, Suwon FC. Kepastian itu dikonfirmasi langsung oleh Suwon FC. Mereka mengumumkan kedatangan Pratama Arhan melalui berbagai media sosial mereka. Suwon FC bahkan tampak sangat bangga dengan kedatangan Pratama Arhan. Dalam pernyataan resmi mereka, Suwon juga mengungkapkan bagaimana Arhan yang saat ini tengah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pratama Arhan kini bermain di Piala Asia sebagai inti timnas Indonesia. Kami sangat menyambut baik bergabungnya pemain Arhan yang akan tegas membela tim Suwon. Bunyi pernyataan resmi dari Suwon FC. Suwon FC merasa terhormat bisa bergabung dengan Pratama Arhan. Sekali lagi klub yang identik dengan merah dan biru itu mengucapkan selamat datang kepada ex-PSIS Semarang itu. Suatu kehormatan bisa bersama Arhan. Selamat datang di Suwon FC, tandas pernyataan resmi klub tersebut. Suwon FC adalah klub profesional ketiga yang dibela Pratama Arhan. Pemain asal Blora Jawa Tengah itu pernah membela PSIS Semarang dan Tokyo Verdy. Suwon FC tampil kesulitan di K-League 1 musim 2023. Mereka bahkan harus berjuang di play-off degradasi. Untungnya, Suwon FC mampu selamat dari zona degradasi. Klub asal Suwon yang lain yakni Suwon Blue Wings yang harus turun kasta ke K-League 2 musim 2024.